Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan ar-rahimir rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzawil majdi wal irfan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa an. Fadilatul mukarram yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Ayahanda Kiai Haji Alwi Rashid dan Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, juga para asatidz. Di sini ada Kiai Haji Lutfi Arif, Ustadz Hafid, Ustadz Anan, dan banyak guru yang lain-lainnya. Karena Al-Fakir cuma dikasih 7 menit, jadi kalau disebutin semua habis tuh 7 menit, Pak. Jadi mata Allah bitulah hayatihim, kita doakan semoga beliau semua senantiasa mendapat cucuran rahmat dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga para jamaah hadirin hadirat, bil khusus sahibul hajah yang mengundang kita, Akhina Dito, kita doakan niat beliau dalam mengumpulkan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sahibul haul Bapak Thayyib bin Yaqub mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sesungguhnya di tiap acara 7 hari yang tempo hari pernah kita hadiri, hari ini di acara 40 harian dari Ayahanda, kemudian mungkin setahun yang akan dirayakan nanti, dan haul yang akan setiap tahun dirayakan, itu punya banyak namanya pesan. Ada pesan cinta Nabi, tadi kita udah mulai dengan maulid. Ada pesan silaturahmi, di mana insya Allah bapak-bapak yang saling tidak kenal setelah majelis ini jadinya kenal. Dan yang tidak kalah tidak penting adalah pesan mengingat kematian. Ini bukan nakutin Bapak Ibu, tapi salah satu tujuan kita di sini, manfaat yang bisa kita ambil dari menghadiri pengajian 40 hari macam ini, kita introspeksi diri kita. Kalau hari ini kita menghadiri 40 hariannya orang, kira-kira kapan 40 harian kita bakal dihadirin sama orang? Ntar kalau udah mati Mas. Kalau udah hidup jangan. Al-Fakir yang mengutip ayat dari surat Al-Hasyr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini dipanggil, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil. Ittaqullah, pertama kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya kita semua, tiap individu dari kita memperhatikan apa yang kita udah bawa, siapin buat hari esok. Ulama tafsir ngejebutin hari esok di sini ai yaumul qiyamah, yaitu hari akhir. Kenapa disebut hari esok? Salah satu sir atau rahasianya adalah menunjukkan bahwa hari kiamat itu nggak jauh-jauh, nggak usah kita kita lihat itu jauh, enggak. Tapi Al-Quran memakai bahasa lighad, hari esok. Kenapa? Untuk menunjukkan betapa dekatnya itu hari kiamat. Ada lagi makalah Arab yang berbunyi, ini bukan hadis, jadi jangan diriwayatkan hadis. Makalah Arab yang berbunyi, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Man mata, siapa orang yang mati, yang wafat, faqad qamat qiyamatuhu, maka bagi dia kiamatnya itu sudah terjadi. Contoh, misalkan kiamat 300 tahun lagi, udah 300 tahun lagi misalkan, insya Allah 300 tahun lagi. Tapi ada rejal, orang ini meninggal besok. Apa gunanya itu 300 tahun kalau emang dia meninggalnya besok? Karena sejatinya orang mati itu tinggal nunggu kapan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang berbunyi, yang diriwayatkan dari salah satu sahabat, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang jenius, kata Rasulullah, orang jenius, orang pintar. Apa kata Nabi? Orang yang bangun gedung, orang yang jago matematika? Enggak. Orang yang jenius adalah orang yang menintrospeksi diri, bermuhasabah diri dengan diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengerjakan untuk modal saat dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk penutup, insya Allah yang bisa kita bawa di oleh-oleh acara hari ini, kita sisipkan beberapa menit dari 24 jam kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak,
kita cari waktu yang pas, yang mana yang kita bisa duduk, gelar sejadah kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita renungin dalam 24 jam kita, dalam siang dan hari kita, apa yang udah kita lakukan. Ya Allah, kalau hari ini kita berbuat maksiat, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita melakukan kebaikan, kalaupun kita melakukan sedekah, kalaupun kita melakukan 2 rakaat salat sunnah, kita berdoa semoga itu semua bisa jadi penerang lampu cahaya-cahaya kita di kubur kelak. Karena siapa tahu bangsa 5 menit yang kita lakukan setiap jam setiap harinya, meskipun kita melihatnya cuma 5 menit sebentar, nggak berasa, kita taruh sejadah kita, ya Allah, kita renungi, bertafakur, bermuhasabah, itu jadi modal yang besar di kemudian hari. Maka itu yang bisa Al-Fakir sampaikan pada hari ini. Semoga duduknya kita di mushola ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga sahibul acara, sahibul barnamij yang mengundang kita selalu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleh, meskipun orang tuanya telah berpulang ke rahmatullah, tapi beliau adalah salah satu tanda bahwa cinta kepada orang tua tidak terbatas dengan umur. Maka kita berdoa semoga kepulangan kita dari majelis ini kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.